Shalom, selamat pagi Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudah lama kita tidak bersekutu dalam ibadah Usindah, dan hari ini kita bersyukur pagi ini kita boleh bersekutu bersama-sama dalam ibadah Usindah kita. Dan doa saya Opa Oma boleh dalam keadaan sehat walafiat. Mari Opa Oma yang dikasihi Tuhan, kita boleh tundukkan hati kita siapkan hati kita untuk ibadah kita, dan kita boleh menaikkan pujian berhimpun semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kemurahan dan anugerah-Mu. Kami dapat bersekutu pada pagi hari ini meskipun melalui streaming. Biarlah ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati Opa Oma terkasih dimanapun mereka berada. Kami mau menyanyikan pujian bagi Engkau, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Haleluya, amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena COVID-19 kita saat ini berjumpa di dalam daring, namun tidak mengurangi sukacita kita, tidak mengurangi makna peribadahan kita dalam kita menghadap Tuhan, dan semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Mari saya mengajak Opa Oma untuk menaikkan pujian besar anugerah-Mu ya Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk
melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, Yesus, besar Haleluya, puji Tuhan, kita boleh mendengarkan pujian yaitu besar anugerah-Mu. Opa dan Oma, saya mengajak Opa Oma untuk membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 84 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian: Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan kita. Puji Tuhan. Baik, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mengangkat pujian, memperkenankan hati Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Oh
dikasihi Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Sudah lama kita tidak berjumpa dalam persekutuan lansia Gereja Kristus Purwakarta. Kurang lebih kita sudah 1 tahun ya, kita tidak melakukan persekutuan lansia di Gereja Kristus. Tapi puji nama Tuhan, pada saat ini kita bisa kembali bersekutu. Nah, Opa Oma yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita juga akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu saya mengajak Opa Oma yang berada di rumah untuk mempersiapkan dirinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena ada bagi kami ya Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam persekutuan lansia Gereja Kristus Purwakarta. Setelah sekian lama kami tidak bertemu di dalam peribadahan lansia ini, kami sungguh merasakan sukacita. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah. Tadi kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Dan pada saat ini hadirat Tuhan juga nyata dalam bentuk pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, mari layakan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hati kami, mari Tuhan Yesus Kristus terangi dengan cahaya roh kebenaran firman Tuhan, agar kami Tuhan dapat mengerti, dapat melihat terang kebenaran firman Tuhan, dan menaruh firman Tuhan itu yang adalah terang bagi kami dalam kehidupan kami, sehingga kami ke depannya boleh menjadi lansia, Opa Oma yang hidup dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang baik, pada saat ini juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kelemahan tubuh, pada saat ini hamba mohon pimpinan Tuhan, hamba mohon kekuatan Tuhan, agar hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan mau. Tuhan pimpin hamba-Mu dengan hikmat, agar hamba dapat menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh hamba-hamba-Mu yang pada saat ini yang telah menyediakan dirinya untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Sungguh kami juga menyerahkan waktu ruangan segala sesuatu yang ada ke dalam pimpinan roh Tuhan. Kami rindu pemberitaan firman Tuhan ini semuanya sungguh dalam pimpinan Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Amin. Ya, Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak Opa Oma yang berada di rumah untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang akan memberkati kita di pagi hari ini. Saya mengajak Opa Oma untuk membuka Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mengajak Opa Oma yang berada di rumah untuk membuka Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Ya, saya yakin dan percaya setiap Opa Oma sudah mendapatkan bagian firman Tuhan yang saya maksudkan, dan saya akan membacanya untuk Opa Oma yang berada di rumah. Ya, Opa yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata demikian: orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Opa Oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan di sore hari ini yang akan kita dengarkan adalah menjadi tua dan berbuah. Sekali lagi, tema kita di pagi hari ini adalah menjadi tua dan berbuah. Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi tua adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh yang namanya manusia. Dulu Opa Oma adalah anak kecil, beranjak menjadi orang dewasa, lalu beranjak lagi menjadi lansia. Ya, itu memberikan kepada kita sebuah informasi bahwa menjadi tua adalah hal yang pasti bagi kita manusia. Nah, Opa Oma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada berbagai macam reaksi ketika seseorang mendengar kata tua. Ya, reaksinya pasti macam-macam ketika mendengar kata tua. Ada yang meresponnya dengan hal yang positif.
ya. Orang yang berpikiran positif ketika mendengar kata tua, ia akan mengartikan tua itu adalah suatu kondisi umur manusia yang sudah mapan, matang, penuh kebijaksanaan, dan menjadi tempat yang tepat untuk menjadi sebuah nasihat bagi orang-orang muda. Demikianlah kalau seseorang itu meresponnya dengan pengertian yang positif. Tapi Oma yang dikasih Tuhan, orang-orang ketika mendengar kata tua, mereka meresponnya dengan pikiran yang negatif. Biasanya orang yang merespon kata tua dengan pikiran negatif, di dalam pikirannya tua itu berarti adalah suatu aib, ya. Bisa dikatakan menjadi orang yang sudah tidak berguna, ya, menjadi orang yang yang pada akhirnya cuma bisa merepotkan anak cucu, ya, karena di usia tua biasanya kita akan menurun dalam hal kesehatan, dalam hal kemampuan beradaptasi tubuh kita, sehingga ketika seseorang mendengar kata tua dengan pikiran negatif, maka tadi yang saya bilang tadi, ya, pasti akan berpikiran bahwa menjadi tua adalah sesuatu yang sangat-sangat merepotkan, sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Nah, Oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, ketika saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya mencoba untuk mencari tahu apa sih yang dimaksud dengan lansia, ya. Saya membaca banyak, dan puji Tuhan ada banyak sekali artikel-artikel yang menerangkan apa itu lansia. Nah, secara umum seseorang dikatakan lansia apabila usianya itu antara 60 sampai 65 tahun ke atas, ya. Itu berdasarkan artikel yang saya baca. Tetapi saya juga membaca bahwa WHO kalau tidak salah tahun 2020 melansir bahwa lansia itu adalah orang yang berumur 55 tahun ke atas. Jadi banyak versi lah, ya. Banyak versi, ya. Menurut undang-undang kita dikatakan bahwa lansia itu 65 tahun ke atas. Tetapi saya mau menyimpulkan, kita ambil garis tengahnya aja, lansia itu adalah orang yang, ya, tadi, ya, 60 ke atas. Ketika Bapak Ibu mencapai umur 60 tahun ke atas, 61, 62, maka Oma, Bapak Ibu sah dikatakan lansia, sah dikatakan menjadi opa atau oma. Nah, Oma yang dikasih Tuhan, ya, selama saya hidup, saya memperhatikan ada banyak jenis-jenis orang lansia, ya. Ditambah lagi saya bersyukur saya bisa menjadi pelayan Tuhan. Saya juga, ya, pernah punya kesempatan untuk melayani kaum lansia, dan saya menemukan berbagai macam tipe, ya, tipe lansia, tipe orang-orang yang sudah lanjut usia, ya. Ini pendapat pribadi saya aja, ya, tapi saran bebas saya. Kalau saya melihat, ya, ada tiga kelompok lansia, ya. Yang pertama saya bisa menyebut lansia yang rock and roll, ya. Rock and roll maksudnya gimana? Ya, maksudnya makin tua tapi dia semangat mudanya tuh masih tetap ada gitu. Biasanya lansia yang rock and roll ini dia selalu memakai pakaian-pakaian yang pakaian-pakaian yang pengen kelihatan muda, pakaian-pakaian yang keren lah di mata orang. Nah, seperti itu. Dan biasanya orang-orang lansia yang tipe rock and roll ini adalah mereka teman-teman yang berusia muda, dan teman-teman yang usia muda itu sangat untuk si lansia yang bertipe rock and roll ini. Tapi ada juga sih tipe lansia yang tipenya itu adalah militan, artinya tipe lansia yang segala sesuatu tuh diresponnya dengan serius gitu, yang prinsipil. Berbeda tadi yang dengan lansia yang rock and roll gitu, ya, pengen selalu kelihatan gaul, muda gitu kan, selalu berteman dengan orang-orang muda. Nah, kalau tipe ini biasanya kalau saya lihat, ya, segala sesuatunya itu pasti ditanggapi dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Biasanya orangnya tegas, dan biasanya tipe-tipe lansia ini adalah orang-orang yang suka memberikan arahan gitu kan, memberikan teguran kalau ada sesuatu yang salah gitu kepada orang-orang yang di sekitarnya. Tapi juga saya menemukan bahwa ada lansia yang bisa kayak katakan adalah toxic people gitu, ya. Toxic artinya adalah lansia yang
tanda kutip beracun bagi sesamanya gitu ya. Karena kenapa? Karena ya suka marah-marah, suka gampang menyalahkan orang lain. Kalau misalnya keinginannya tidak dipenuhi, marah segala macam ya. Nah, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Opa Oma berada di dalam kelompok yang mana nih ya? Kelompok yang ke-1 yang rock and roll tadi, atau yang kedua yang militan, atau yang seriusan, atau yang tadi yang toksik ya. Saya harap sih Oma Opa tidak ada yang kelompok yang ketiga ya, yang tadi orangnya gampang marah, gampang mutung, gampang, kalau orang Sunda bilangnya gampang dongkol gitu ya, gampang gundung seperti itu. Nah, Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita balik lagi ke tema kita di pagi hari ini. Tema kita tadi apa? Menjadi tua dan berbuah. Kita tidak membahas lansia ya, karena ini bukan seminar psikologi atau seminar sosiologi ya, tapi ini adalah pemberitaan firman Tuhan. Maka yang menjadi fokus kita di pagi hari ini adalah kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Mazmur 92 ayat 13 dan ayat yang ke-16 ya. Menjadi tua adalah hal yang pasti, Opa Oma ya. Saya pun nanti akan menjadi tua. Ya, kita pasti akan tua, tapi menjadi tua dan berbuah itu adalah pilihan. Artinya apa? Tidak semua orang yang menjadi tua di masa tua buah ya. Ada juga kita melihat makin tua ya tadi ya makin marah-marah, makin melakukan banyak hal-hal yang nggak seharusnya dilakukan sebagai lansia, sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, di sini kita diberitahu ya, ayat 13 dan 16 ya, bahwa orang yang berbuah atau orang tua yang berbuah itu adalah orang yang, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-13 nih ya, Opa Oma ya, adalah orang yang dari dirinya timbul sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya ya. Terus apalagi yang dimaksud dengan berbuah ya, menjadi tua dan berbuah. Nah, kita penekanannya adalah di kata melihat di dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 juga, di sini juga menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan berbuah itu adalah bertumbuh dalam ibadah dan pelayanan. Itu kita bisa di dalam ayat yang ke-14. Terus kalau kita juga bisa melihat di ayat yang ke-15 bahwa yang dimaksud dengan berbuah itu adalah dari dirinya itu timbul dari dirinya itu timbul buah roh ya, yang membuat dirinya, kepribadiannya selalu menarik di mata orang. Lalu yang keempat adalah yang dimaksud dengan berbuah adalah hidupnya menjadi kesaksian, yakni lewat hidupnya Tuhan dikenal banyak orang ya, sebagai Tuhan yang pribadi yang maha benar dan juru selamat bagi dunia. Nah, Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi menjadi tua dan berbuah adalah pilihan. Setiap kita pasti pribadi yang berbuah ya, yang di dalam dirinya ada 4 hal tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, di sini kalau kita melihat di dalam Mazmur 92 ayat 13 ya, di situ dikatakan bahwa yang benar, orang benar ya, orang benar. Lalu apa artinya orang benar ya? Orang benar, orang yang tidak benar pasti tidak berbuah. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud dengan orang benar? Seringkali kita kalau mendengar kata orang benar, kita pasti akan berpikir bahwa yang namanya orang benar itu adalah hamba Tuhan, orang yang melayani Tuhan, aktivis gereja ya, orang-orang yang menyerahkan dirinya, hartanya, kekuatannya untuk pelayanan, untuk kepentingan gereja. Sering kita mengartikan bahwa orang benar adalah orang yang demikian. Apakah benar seperti itu? Ya, orang benar yang dimaksud oleh Alkitab itu kan tadi berdasarkan asumsi kita, berdasarkan pemikiran kita yang terbatas. Lalu apakah orang benar itu, Opa Oma? Ya, Opa Oma yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya ada 2 arti sederhana dari orang benar. Orang benar itu yaitu orang-orang yang hidupnya melakukan hal-hal yang benar
atau orang yang kehidupannya dibenarkan oleh yang benar. Nah, Oma yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dari hal ini dapat kita tahu bagaimana cara menjadi orang benar, ya. Ada dua cara untuk menjadi orang benar, ya. Kalau kita melihat di dalam seluruh perjanjian lama, kita akan mengetahui bahwa menjadi orang benar yaitu dengan melakukan hal-hal yang benar, ya. Dan orang yang hidupnya adalah dengan melakukan hal-hal yang benar, dan orang yang kehidupannya melakukan hukum Taurat. Tetapi kalau kita melihat, ya, yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna, ya, hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah, cara yang kedua untuk menjadi orang benar, kita bisa lihat di dalam perjanjian baru, ya. Kalau kita melihat di dalam Galatia 6 ayat 2, cara kedua untuk menjadi orang benar adalah dengan menerima pembenaran melalui iman kita kepada Yesus Kristus, ya. Itu cara. Nah, pada saat ini kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pada saat ini hanya ada satu cara seseorang menjadi orang benar, yaitu dengan baru. Maksudnya gimana? Percaya kepada Yesus Kristus, ya, tidak memakai cara perjanjian lama, ya, yang harus sempurna mengikuti hukum-hukum Taurat, ya. Seseorang yang gagal mematuhi hukum Taurat satu bagian saja tidak layak disebut orang benar, ya. Kita dibenarkan bukan karena sempurna dalam hal hukum Taurat, tetapi kita dibenarkan karena kasih karunia Allah atau kemurahan hati Allah. Ya, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat 24, kita akan tahu, ya, bahwa kita dibenarkan berdasarkan kasih karunia Allah, kemurahan hati Allah, ya. Apa yang dikasih Tuhan, pembenaran dari Allah lah yang membuat orang percaya menjadi orang benar, ya. Dan ciri orang benar, ya, tadi, ya, yang saya sebutkan tadi, ya, dalam dirinya muncul sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi orang lain. Dari hidupnya muncul buah roh, ya. Terus dia bertumbuh di dalam ibadah, bertumbuh dalam peribadatan, dalam pelayanan. Lalu dia juga menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, Oma yang dikasih Tuhan, dari firman Tuhan ini diingatkan bahwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus adalah orang yang benar dan orang yang pasti bisa berbuah. Kalau Oma pada saat ini beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kesimpulannya Oma adalah orang benar. Sederhananya begini, Oma yang dikasih Tuhan, ya. Oma mengenal dan beriman kepada Tuhan yang benar setelah Tuhan sendiri menyatakan dirinya kepada Oma lewat hamba Tuhan maupun kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, ya, untuk konteks zaman sekarang. Nah, ketika Oma dikatakan orang benar, itu artinya Oma juga berpeluang untuk berbuah di masa tuanya. Sekali lagi, ya, yang dimaksud dengan berbuah adalah tadi 4 hal yang saya sebutkan, ya. Nah, kalau begitu apa yang harus dilakukan? Tadi kan saya katakan bahwa Oma oleh karena iman kepada Yesus Kristus, Oma adalah orang benar, lebih tepatnya orang yang dibenarkan, ya, oleh Allah di dalam Yesus Kristus, ya. Lalu kalau begitu apa sih yang harus dilakukan, ya? Kita sekarang sudah menjadi orang benar, dibenarkan Tuhan. Pasti ada harus perbuatan-perbuatan yang dilakukan, ya, oleh karena status kita ini sebagai orang benar. Kita buka Yohanes 16 ayat 13, ya. Saya mengajak Oma untuk membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Ya, saya yakin dan percaya Oma pasti udah tahu firman Tuhan ini, ya. Ya, kita buka, kita baca Yohanes 16 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran,
sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita harus menyerahkan diri pada pimpinan Roh Tuhan. Ya, Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan diutus masuk ke dalam diri kita, ya, agar kita dapat hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena Roh Kudus tugasnya untuk memimpin kita kepada segala kebenaran, seperti yang tadi difirmankan di dalam Yohanes 16 ayat 13, ya. Jadi Opa Oma harus menyerahkan dirinya pada pimpinan Tuhan. Opa Oma tidak dapat melakukan apa yang benar berdasarkan pikirannya sendiri, berdasarkan perasaannya sendiri, berdasarkan kehendaknya sendiri. Mengapa demikian? Karena Oma Opa adalah pribadi yang terbatas, tidak sempurna. Opa Oma mau melakukan yang benar, maka Opa Oma harus dituntun oleh pribadi yang sempurna. Nah, seperti itu Opa Oma, ya, yang dikasih Tuhan. Seperti apa sih pimpinan Roh Kudus Tuhan? Pimpinan Roh Kudus adalah pimpinan yang membawa setiap orang percaya, ya, orang benar kepada perbuatan yang benar, ya. Pimpinan Roh Kudus Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman-Nya dan membawa orang benar untuk menyenangkan Allah dan menghasilkan buah yang tadi, ya, buah yang tadi saya sebutkan, yang banyaknya ada 4, ya, 4 item tadi. Itu yang pertama, ya. Oma Opa harus menyerahkan dirinya pada pimpinan Tuhan. Lalu ketika Oma Opa dikatakan orang benar, apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah mari kita membaca Yohanes 15 ayat 5. Setiap kita juga pasti tahu dengan kebenaran firman Tuhan ini. Yuk kita baca Yohanes 15 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi yang harus kita lakukan, Oma yang dikasih Tuhan, ya, harus tetap di dalam dia. Artinya jangan sekali-kali kita keluar dari dia. Maksudnya apa? Karegen gitu, ya, Paregen. Apa ini maksud dengan jangan sekali-kali kita melangkah, ya, melangkah keluar, ya. Opa Oma harus tetap di dalam dia. Maksudnya apa? Maksudnya begini, Opa Oma yang dikasih Tuhan, Opa Oma jangan sekali-kali berada di luar dia, yakni melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Kita harus melakukan yang benar, yakni sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Tuhan juga. Nah, Oma, itulah 2 hal yang harus kita lakukan sebagai orang benar, ya. Ketika kita menyerahkan diri pada pimpinan Tuhan, ketika kita tetap tinggal, ya, di dalam dia, berusaha untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka Opa Oma akan menjadi orang yang tadi, ya, menjadi orang yang berguna, bermanfaat bagi banyak orang, ya, menjadi orang terus bertumbuh dalam ibadah dan pelayanan, ya, akan menjadi orang yang memancarkan buah roh dalam kehidupannya dan menjadi kesaksian Tuhan. Mari kita melihat ke dalam diri kita, ya, sudah dikatakan sebagai orang tua atau orang lansia yang berbuah, ya. Sudahkah di dalam kehidupan oma-oma ataupun opa-opa pada Opa Oma yang tahu kalau Opa Oma melihat, wah puji Tuhan, saya tetap konsisten jatuh bangun, ya, untuk melakukan apa yang Tuhan hendaki, puji Tuhan. Tapi kalau Opa Oma melihat dirinya sebagai orang yang sering meninggalkan Tuhan, tidak konsisten, ya, melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki, jangan lekas kecewa dan putus asa. Sebab tadi, ya, firman Tuhan katakan bahwa, ya, di dalam kita ada Roh Tuhan, ya, di dalam kita ada Tuhan Yesus Kristus, ya. Tuhan sudah melakukan karyanya di kayu salib, dan ada Roh Kudus juga yang melakukan karyanya di dalam diri kita untuk menjadi orang yang seperti Tuhan mau. Maka dari itu, kalau misalnya Opa Oma melihat diri Opa Oma, wah gagal nih, wah belum maksimal nih, jangan lekas putus asa, jangan lekas kecewa, ya. Yang Opa Oma harus lakukan adalah Opa Oma, ya, bertobat, ya, meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan, ya, yang tidak membuat Opa Oma menjadi orang benar atau menjadi orang yang berbuah di dalam Tuhan. Ya, hanya Opa Oma yang tahu hal-hal itu, ya, apa saja. Kalau ada, mari
kita bertobat, ya kita berbalik kepada Tuhan, kita mohon ampun, lalu kita bangkit lagi dari keterpurukan kita, bangkit lagi dari kesalahan kita, dan terus juga kita selalu senantiasa berdoa kepada Tuhan untuk meminta pimpinan Roh Tuhan di dalam diri kita. Nah, Opa Oma yang dikasih Tuhan, saya mendorong Opa Oma lewat Zoom untuk menjadi tua dan berbuah, ya, karena masa depan, ya, semuanya juga bisa dikatakan juga dari Opa Oma bagaimana menjalani kehidupan ini, ya. Diri sendiri ini, ya, kita tidak menjadi teladan, ya, dalam berbuah di dalam Tuhan seperti itu. Maka dari itu saya mendorong, ya, Opa Oma yang ada di rumah dimanapun berada, ayo kita menjadi tua dan berbuah. Jangan sebaliknya, ya, menjadi tua tapi menjadi pribadi yang orang sudah bilang ya pika sebelen, atau yang ya menjadi orang-orang yang tidak memberkati banyak orang, ya. Saya yakin setiap kita Opa Oma tidak mau, ya, menjadi orang yang tidak berbuah, menjadi tua tapi tidak menjadi manfaat, ya, tidak menjadi kebaikan, ya, kehidupannya tidak memancarkan buah roh, tidak bisa menjadi kesaksian baik. Saya yakin setiap Opa Oma tidak mau menjadi orang yang demikian. Maka dari itu mari, ya, kita hidup sungguh-sungguh, kita minta pimpinan Tuhan yang tadi, ya, yang saya katakan, ya, menyerahkan diri dalam pimpinan Tuhan, dan kita terus berusaha untuk tetap, ya, di dalam Tuhan, ya, karena kalau kita lihat juga kan iblis juga tidak pernah berhenti menggoda kita untuk keluar daripada kehidupan kita di dalam Tuhan. Nah, Opa Oma yang dikasih Tuhan, mari, ya, saya mendorong Opa Oma untuk menjadi tua dan berbuah. Ketika Opa Oma di masa tuanya berbuah, saya yakin Opa Oma pasti akan mengalami kepuasan, ya. Orang lain pun puas dengan keberadaan Opa Oma, dan tentunya nama Tuhan dimuliakan. Tuhan juga puas melihat Opa Oma menjadi tua dan berbuah, ya, dalam Tuhan maupun dalam kehidupan dengan sesama di dunia ini. Opa Oma yang dikasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada Opa Oma, ya. Bersyukur, ya, kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Saya mengajak Opa Oma untuk berdoa menutup pemberitaan firman Tuhan dan juga menutup ibadah lansia, ya, Gereja Kristus Purwakarta di pagi ini, di hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih sore hari, di pagi hari ini, ya Bapa, kami bersyukur firman Tuhan, kami ini adalah orang benar, ya, bahwa kami ini adalah orang yang bisa berbuah di masa tua, ya Bapa. Kami bersyukur firman Tuhan kembali menguatkan kami, mengingatkan kami akan kebenaran itu, ya Bapa. Selebihnya Tuhan Yesus, mari tolong kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang tergabung di dalam persekutuan lansia Gereja Kristus Purwakarta yang pada saat ini secara khusus mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa pada Tuhan, mari Tuhan Yesus Kristus sembuhkanlah saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Ada Oma Kalumata, juga ada Oma Aljo juga, dan yang lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan Yesus Kristus juga Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Untuk juga Pak Thomas juga, mari Tuhan Yesus, mari terus Tuhan pulihkan juga, sembuhkan hamba-Mu dari kelemahan tubuh yang ada pada saat ini, ya Bapa. Kami percaya setiap saudara kami pasti Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga, ya Bapa, kami berdoa, ya Bapa, mari terus Tuhan pimpin kami, ya Bapa, agar di masa tua ini, ya Bapa, sungguh kami menjadi orang-orang yang semakin berhikmat, khususnya di tengah-tengah pandemi ini, Bapa. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang paranoid, tetapi biarlah kami menjadi orang yang berhikmat dalam melakukan apapun itu dalam respon pandemi yang begitu hebat, luar biasa terjadi di saat ini, ya Bapa. Jangan biarkan kami menjadi orang yang khawatir, terlalu takut dalam menghadapi kehidupan kami yang berada di tengah-tengah pandemi ini, ya Bapa. Segala ketakutan, kekhawatiran kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami agar kami terus dapat beraktivitas, tetapi juga kami juga berhati-hati dalam melakukan segala aktivitas yang ada dalam kehidupan kami ini, ya Bapa.
Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terus juga kami berdoa untuk negara kami ya Bapa. Mari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menolong pemimpin kami dari presiden maupun sampai ke tingkat RT RW. Mari Tuhan memberkati mereka, memimpin mereka dengan roh hikmat agar mereka dapat menjadi pemimpin yang membawa kesejahteraan, yang dapat membawa kehidupan masyarakat Indonesia ini kepada sesuatu yang mendatangkan sukacita, kekuatan bagi setiap kami orang-orang Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan pimpin kami ke dalam tangan kasih Tuhan ya Bapa. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan di pagi hari ini. Kami bersyukur, kami boleh dikuatkan, kami boleh dihibur, kami boleh diingatkan kembali tentang kebenaran firman Tuhan, tentang siapa kami, tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami yang telah menjadi lansia, yaitu menjadi tua dan berbuah. Tuhan, pada saat ini kami akan pulang ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami memohonkan berkat yang berasal daripada Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan senantiasa terus tercurah berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Opa Oma yang dikasih Tuhan, demikianlah persekutuan kita, demikianlah pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Terus mencari Tuhan, ya, terus beribadah Tuhan, terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Semangat Opa Oma yang dikasih Tuhan, Tuhan berkati. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.
Hidup ini sudah jadi berkah.